Ya, jadi yang pertama, rumus pertama, ucapan yang keluar itu sumbernya dari hati. Tadi saya bilang teorinya Imam Ghazali mengatakan hati ini punya urat atau kabel yang tersambung dengan akal. Maka tidak mungkin kita mengucapkan sesuatu melainkan melalui proses akal dulu atau hati. Dari situ baru keluar. Nah, itu yang kata pepatah, innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Seluruh ucapan yang sesungguhnya itu ada dalam hati. Adapun lidah itu hanya menerjemahkan isi hati. Nah, ini kasusnya yang pertama sesuai rumusan Imam Ghazali. Sekarang kasus niat. Para ulama khususnya mazhab Syafi'i seluruhnya mengatakan niat itu adalah di hati, bukan di lafaz. Seluruhnya. Yang mereka katakan an-niyat qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha qalbu wa talaffudzu biha sunnatun. Niat itu tujuan kepada sesuatu dibarengkan dengan perbuatan. Bi fi'lihi, tempatnya, wa mahalluha qalbu, tempatnya di hati. Dan lafadznya yang diucapkan sunnah, dianjurkan, disunnahkan. Ini pandangan fuqaha Syafi'i. Adapun niat tadi harusnya kan dari hati baru lisan. Tapi kalau niat justru lisan dulu baru hati. Nah, itu dijelaskan oleh mereka, tujuan daripada lisan itu bukan diucapkan kemudian niat itu dari lisan, tidak. Tujuan apa? Al-isti'an. Membantu li thubutin niat fil qalb. Mengokohkan niat di dalam hati. Jadi niat tetap dalam hati. Cuma lisan ini dia mempertegas niat yang sudah ada dalam hati. Makanya tidak sah kata para ulama kalau kita lafadznya kemudian lafadz niat kemudian di dalam hati berbeda dengan dilafadzkan. Itu tidak sah dalam beberapa kasus. Tapi dalam beberapa kasus sah. Misalnya sholat asar, saya bangun, tidur, lupa sholat zuhur. Tahu-tahu sudah asar. Saya niat, udah wudhu selesai. Saya pikirnya sholat zuhur. Padahal sholat asar. Saya niatnya usolli fardha zuhri. Hati juga membenarkan ini sholat zuhur. Saya sholat. Nah, para ulama mengatakan tidak sah. Kenapa? Niatnya bukan sholat asar, bukan sholat zuhur, tapi sholat asar. Tapi dia niat dalam hati sholat zuhur. Berbeda dengan saya sudah tahu bahwa ini adalah sholat asar, tapi saya lafadzkan niat sholat zuhur. Sholli fardhu zuhri. Dalam hatinya tahu ini sholat asar. Sholat sah tidak? Sah. Kenapa? Yang menjadi standar dihitungnya niat bukan lisan tapi hati. Lisan itu dia mempertegas dan memperkokoh niat yang ada dalam hati. Makanya redaksi yang selalu digunakan al-isti'anu. Ada beberapa redaksi di kitabnya Imam Nawawi, di kitabnya Ibnu Hajar Haytami, al-isti'anu li hudurin niat. Membantu lisan ini membantu agar hadirnya niat. Hadirnya niat. Padahal kan niatnya yang pertama kali adalah hati. Dia hanya menghadirkan, bukan berarti mengadakan niat. Menghadirkan, melintaskan di dalam hati agar niat yang sudah dalam hati dia muncul lagi. Karena orang yang melakukan sholat atau wudu dalam mazhab yang lain, seandainya tanpa niat, tanpa dilafadzkan, sah. Kenapa? Karena tadi patokannya niat sesungguhnya di hati. Ini yang berbicara. Begitu. Tapi mazhab Syafi'i mengokohkan itu agar mudah kita tetapkan niat dalam hati, maka dilafadzkan. Redaksi yang lain disebut li thubutin niat. Nah, ini menurut saya redaksi ini yang paling tepat. Li thubuti niat. Tujuan daripada lafadz niat tersebut li thubutin niat, memperkokoh niat. Artinya sudah ada niat dalam hati ditambah dengan lafadz untuk mengokohkan niat dalam hati sehingga menghilangkan satu penyakit namanya was-was.
Sudah dilafatkan, insya Allah itu was-was hilang. Itu. Nah ini perspektif dari mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Hanabila mereka tidak melafatkan. Mazhab Ahmad bin Hanbal tidak dilafatkan. Mazhab Syafi'i dilafatkan. Mazhab Syafi'i dilafatkan. Itu. Ya, usolli fardhu maghribi, seluruh ibadah dan hukum niat semuanya sepakat. Berbedanya hanya lafaz atau tidak lafaz, tapi kalau kesepakatan seluruhnya di 5 mazhab. 5 mazhab, mazhab Syafi'i, Hanabila, Maliki, Hanafi, Zaidiyah, Za'fariyah misalnya. Seluruhnya sepakat niat hukumnya wajib di setiap ibadah. Sepakat semuanya. Namun teknisnya saja yang berbeda. Teknisnya saja yang berbeda. Ya, kurang lebih seperti itu. Oh iya. Jadi sandal juga termasuk. Wa may yu'azzim sa'airillah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang menganggungkan simbol-simbol Allah pertanda ada takwa dalam hati. Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran mengatakan seluruh kebaikan, nama-nama yang mulia atau benda-benda yang mulia yang berkaitan tentang kebesaran agama Islam seluruhnya wajib dihormati. Termasuk sandal Rasulullah SAW. Khalid bin Walid, jangankan sendal, satu helai rambut Nabi. Jadi beliau ambil tuh rambutnya Rasulullah SAW, kemudian diletakkan di topi beliau. Topi atau helm perang. Itu disebutkan oleh Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Al-Isobah, Fitami Sahabat. Terjadi peperangan, helm perangnya ini jatuh. Akhirnya beliau fokusnya itu helm. Sudah tidak peduli nih sama musuh. Korbankan nyawa. Ini yang anak buahnya diperhatikan. Kenapa kita punya jenderal ini? Diselamatkan itu. Sudah dapat itu helm, baru dipakai lagi, baru perang. Selesai peperangan mereka bertanya, wahai Khalid bin Walid, tadi kami lihat engkau justru tidak berperang, tapi engkau fokus kepada helmmu yang jatuh, sampai rela itu masuk di barisan musuh hanya untuk mengambil helm tersebut. Sudah tidak berpikir keselamatan nyawa dan lain sebagainya. Apa kata Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, itu helm, engkau tahu tidak di dalamnya ada rambutnya Rasulullah SAW. Saya tidak ridho kalau orang-orang kafir menginjak rambutnya Nabi Muhammad SAW. Makanya nyawa pun saya kasih untuk selamatkan itu rambut Nabi Muhammad SAW. Nah ini namanya yu'azzim syairillah. Maka itu diusulkan kopiah yang ada terompa Nabi, apalagi ada nama Allah, nama Rasulullah, maka tidak boleh dibawa masuk ke kamar mandi dan WC. Terompa Nabi juga demikian. Terompa Nabi, sandalnya yang duplikat bentuk daripada terompanya Nabi itu juga sama. Makanya biasa itu kita gunakan untuk sholat, untuk kamar mandi WC, sandal yang biasa itu. Nah ini namanya bahasa dzauq, bahasa rasa. Ya, tidak hanya cukup dengan belajar dari kitab, tapi dari mahabbah. Imam Malik bin Anas mengatakan, saya kalau ketemu Imam Ja'far As-Shadiq, kana katsira du'abah wa tabassum. Beliau ini orangnya sangat ramah, tidak tegang, santai, bahkan bercanda yang sewajarnya, banyak senyum. Jadi orang yang hadir datang di majlisnya Imam Ja'far As-Shadiq itu dari berbagai kalangan ulama, mereka merasakan kenyamanan karena diperlakukan dengan santai. Tapi ketika tiba, idza dzukira indahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isfarra launu, wajahnya pucat. Ibtalla, ini jenggot sama kumisnya basah dengan air mata. Kemudian tidaklah beliau meriwayatkan hadis illa ala taharah, melainkan dalam keadaan bersuci dulu, menggunakan pakaian mewah, wangi-wangian, imamah, dengan khusyuknya membaca hadis Nabi Muhammad SAW, dengan air mata, dengan wajah yang sangat serius. Kenapa demikian? Namanya dzauq, rasa. Tapi di luar itu santai. Ketika Nabi Muhammad disebut, berubah sikapnya.
Ilmu inilah yang dipakai oleh Imam Malik. Kita dapati di beberapa kitab, Ibnu Mubarak meriwayatkan Imam Malik itu ketika membaca hadis dalam satu pengajian, beliau kan selalu dalam keadaan rapi, imamah, jubah, wangi-wangian, bahkan wudu dan sholat 2 rakaat dulu baru baca hadis. Sehingga ditanya, kalau bertanya fikih, beliau bilang sekarang saya jawab langsung. Kata Imam Malik, kau lagi bertanya apa? Masalah fikih. Sudah saya jawab. Apa pertanyaan? Kasih jawaban. Kalau yang lain bertanya, beliau tanya, bertanya apa? Masalah hadis Nabi, tunggu dulu. Saya harus mandi dulu. Mandi, pakai jubah, ya, wudu, wangi-wangian, baju yang paling bagus. Baru sholat dulu 2 rakaat, baru silakan bertanya tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Nah ini namanya dzauq, bahasa rasa. Dalam satu riwayat beliau baca itu hadis, Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu meriwayatkan, yang lahir tahun 118 Hijriah, meninggal 181 Hijriah. Di tengah-tengah membaca hadis Nabi, wajah beliau berubah, seakan-akan sedang menahan rasa sakit, sampai berkeringat. Selesai dari membaca hadis tersebut, pingsan beliau. Dilihat, diperiksa apa yang terjadi, ternyata bagian punggung ini ada kalajengking. Maka itu dilepaskan itu kalajengking. Kemudian selesai beliau siuman sadar dari pingsannya. Murid-muridnya bertanya, diantaranya Abdullah ibnu Mubarak yang meriwayatkan kisah ini. Wahai Imam Malik, kenapa engkau pingsan? Itu sudah berapa lama itu kalajengking menggigitmu? Kata Imam Malik, dari sejak awal saya membaca hadis. Itu kalajengking sudah menyengatku, tapi saya merasa menahan rasa sakit tersebut. Kenapa? Saya tidak mau memotong sabda Nabi Muhammad SAW sampai habis. Adab kepada Nabi Muhammad SAW. Nah ini bahasa dzauq, bahasa mahabbah. Jadi sudah dipraktekkan oleh para ulama terdahulu. Bahkan disebutkan beliau itu kalau buang, mohon maaf, buang air kecil, air besar, beliau keluar dari kota Madinah. Kenapa? Saya malu dan tidak beradab jika saya buang kotoran di tempat yang dimana Nabi pernah lewat atau di kuburannya Nabi Muhammad SAW yang ada di situ. Jadi keluar. Sampai ke kota Madinah, lepas sendal, tidak mau menginjak bekas injakan kaki Nabi Muhammad SAW. Naik kendaraan, turun dari kendaraan ketika masuk kota Madinah. Semua ini beliau lakukan sebagai bentuk mazhar mahabbah wa ta'zim, ekspresi cinta dan pengagungan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kita tiru mereka. Trompa, itu Rasulullah punya trompa, duplikat, walaupun duplikat. Itu. Sehingga ini penting untuk kita lakukan. Mudah-mudahan kita ditambah rasa cinta, rasa ta'zim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kurang lebih demikian.